Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya mau berbagi pengalaman seputar COVID. Tapi tolong teman-teman garis bawahi, di sini saya bercerita bukan pengetahuan saya tentang COVID, tapi melainkan pengalaman saya tentang COVID yang saya alami sendiri. Karena terus terang saya juga nggak begitu paham soal COVID, nggak begitu percaya. Saya anggap mereka itu seperti makhluk halus antara ada dan tiada sebelumnya gitu kan. Saya juga mengabaikan. Selama COVID berjalan, saya masih suka olahraga, ke mall, ke tempat-tempat ramai, tapi dengan protokol kesehatan gitu kan. Nah, setelah itu pada saatnya daya tahan tubuh saya melemah, saya sakit. Saya sakit itu selama COVID itu udah 2 kali. Sakit yang pertama saya lolos, sakit yang kedua ternyata saya positif COVID gitu. Dan gejalanya itu seperti demam, batuk, terus diare, terus lidah saya tidak bisa ngerasain yang namanya enak makanan, terus apalagi penciuman gitu kan. Saya pikir awal mulanya itu saya terkena tipes seperti biasanya gitu kan. Awal mula saya tahu sakit, saya coba pakai obat warung, terus saya bawa tidur, terus pas bangun tidur udah keringetan, saya mandi, ternyata demamnya makin menjadi demamnya parah gitu kan. Besoknya saya ke klinik langganan saya biasa berobat. Nah, setelah saya berobat, si dokternya pun gak curiga gitu loh kalau saya itu sebenarnya harus swab ataupun rapid harusnya, tapi dia tidak menganjurkan, seperti berobat biasa aja gitu kan. Ya udahlah, setelah berobat saya mendingan, terus setelah mendingan saya mulai kerja. Ternyata teman saya yang cuti itu sakit juga, cuman bedanya dia berobat ke puskesmas itu dianjurkan untuk swab gitu kan. Nah, setelah swab dia mendingan, kerja juga maksain. Nah, setelah itu, setelah dia kerja tapi hasil swabnya belum keluar. Nah, setelah dia kerja hasil swabnya belum keluar, besoknya dia nggak masuk dan laporannya kalau dia dinyatakan positif COVID. Coba bayangkan gitu kan. Sementara dia teman saya, teman dekat saya, main bareng, makan bareng gitu kan. Nah, untuk hari itu status dia masih dirahasiakan sama bos-bos di tempat saya kerja karena takutnya terjadi teman-temannya itu nge-WA-in dia stres apa gimana. Setelah saya dengar semua itu, kabar itu, saya langsung berembuk sama bos, sama teman-teman. Kata bos saya, udah kamu rapid aja ke rumah sakit terdekat yang ada di kantor saya. Alhasil setelah rapid, ternyata hasilnya reaktif samar. Tapi si pihak rumah sakitnya udah berani ngasih saya surat untuk istirahat selama 14 hari. Itu tandanya 50-50 dong antara positif dengan negatif. Tapi dalam pikiran saya udah oke, ini pasti positif gitu kan. Nah, setelah itu saya pulang ke rumah, pamitan dulu ke kantor. Itu juga teman-teman saya udah yang maaf ya, bukannya gue jijik sama lu gitu kan, jaga jarak dulu katanya. Ya udah, sampai akhirnya waktu itu hari Kamis dan hari Jumat ada program swab test di kantor, gratis gitu kan, dari kantor
tapi kakak saya menganjurkan udah kamu swab test aja di Depok karena kamu belum tentu positif gitu kan. Sementara yang swab test di kantor itu banyak orang, takutnya mereka udah positif, jadi di Depok saja. Ya udahlah, nyari-nyari di Depok, cari info, ternyata ada salah satu rumah sakit di Depok swasta yang lumayan murah, hasilnya 3 hari gitu kan. Ya udahlah, saya di situ swab. Setelah swab ternyata waktu itu kebetulan tanggal merah, jadi hasilnya agak lelet gitu kan. Sementara dari kantor itu nanyain terus gitu kan, karena posisi saya lumayan aktif di kantor sama siapapun, mencelok sana mencelok sini gitu kan. Jadi mereka takut ketika saya positif, takutnya mereka kena juga gitu. Dan pada akhirnya saya sampai ke pihak rumah sakitnya, sampai komplain, dan akhirnya hari Sabtunya keluar. Saya swab hari Jumat kalau nggak salah, dijanjinya 3 hari, nggak taunya Sabtu keluar. Setelah swab keluar ternyata hasilnya positif. Di situ saya bingung mau ngapain, cuman kakak saya menyarankan udah kamu telepon aja 119 untuk menanyakan gimana langkah selanjutnya, karena dari pihak rumah sakit itu tidak menganjurkan saya untuk begini begitu, enggak gitu kan, karena itu emang saya swab mandiri gitu. Setelah itu saya nanya sebelumnya ke pihak rumah sakit yang saya swab, dia bicara seperti ini, Bapak, jika Bapak ada keluhan sampaikan kepada kami, Bapak menghubungi ruangan ini. Dan sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk ke Wisma Atlet gitu kan. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman apa gejalanya, saya juga nggak tahu ketika sakit itu. Ketika sakit yang saya rasain kalau saya itu udah positif, dinyatakan positifnya itu setelah saya sembuh dari sakit itu. Setelah saya sembuh, karena teman saya ketahuan positif, barulah saya melakukan swab test di rumah sakit dan hasilnya positif. Jadi untuk teman-teman semua, tolong jangan menyepelekan yang namanya COVID. Saya benar-benar sedih karena di komen-komen netizen banyak orang di Instagram itu ngomong COVID itu rekayasa lah, COVID itu permainan politik lah gitu. Gak mungkin kalau semuanya itu rekayasa. Pemerintah menggratiskan semua biayanya untuk masyarakatnya gitu kan. Lebih baik dibuat pembangunan aja ya kan. Kalau misalkan benar-benar COVID itu sebuah permainan gitu, untuk apa buang-buang waktu gitu. Nanti akan saya share lagi di video selanjutnya karena ini udah kepanjangan. Dan setelah positif apa yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.